Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur buat segala anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Jikalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan yang sungguh sangat baik Tuhan, itu semua kami percaya hanya karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang baik kami boleh bersama-sama sebentar satukan hati kami. Untuk kami naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah Bapa. Karena Engkaulah pusat segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan biarlah pada saat ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya ketika kami satukan hati kami Bapa, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Dan kami mau memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Biarlah dari hati kami mengalir pujian ya Tuhan. Biarlah dari hati kami mengalir penyembahan Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami masih hidup Tuhan. Biarlah dari hati kami mengalir pujian bagimu ya. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
kuasa di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu layak Kau disembah, dipuji dan diagungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur Tuhan. Karena biarpun apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, satu hal yang kami percaya dan kami yakini, Kau Tuhan Allah yang pegang hidup kami. Kau Tuhan Allah yang tuntun langkah hidup kami, dan sekali-kali Kau tidak pernah lepaskan genggaman tangan-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau naikkan segala pujian hanya bagi-Mu. Oleh karena itu kami mau ucapkan syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang sungguh sangat baik, Allah kami yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Sebab Kau layak. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita puji dan sembah. Terima pujian, sebab Kau layak. Sebab hanya Engkau yang layak ya Yesus. Yesus Raja. Yeah.
namamu ya Yesus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari bersama-sama dengan keras katakan. Amin. Haleluya, sekali lagi bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Biarlah rohnya memberi kita sukacita hari ini, amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Kau
kita masing-masing. Amin. Sehingga apapun yang terjadi kita boleh tetap saksikan. Dia Yesus yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. dahsyat dan luar biasa. Haleluya, silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang dahsyat.
Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau jadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan jadi kekuatan juga buat setiap kami melewati apapun yang sedang kami alami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau mengasihi setiap kami. Dan biarlah pagi hari ini kami juga mau sampaikan, kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, bahkan buat penyertaan daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat jamahan, bahkan hadirat-Mu sepanjang ibadah kami ini, mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara atas setiap kami. Engkau ubahkan setiap kami. Kau berikan rema yang baru turun ke atas setiap kami. Kami berdoa biarlah pengurapan, bahkan pengajaran itu boleh turun ke atas setiap kami. Sehingga
saat kami mendengar firman-Mu, kami percaya kami boleh diubahkan, bahkan kami boleh diberkati. Kami berdoa Tuhan, supaya hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau berbicara atas setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom keluarga besar GBI Bethlehem Malang, senang saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasihi bahkan dicintai oleh Tuhan. Saya terus berdoa dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam kasih karunia, tetap dalam penyertaan, bahkan tetap dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan hari ini, pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu pribadi yang dekat dengan Roh Penolong. Pribadi yang dekat dengan Roh Penolong. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan ke atas setiap kita. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga merayakan hari di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan saat Tuhan itu berada di dunia, ketika Tuhan itu akan naik ke surga, Tuhan itu berjanji untuk Tuhan itu meninggalkan murid-muridnya, menggantikan mereka dengan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-17, saudaraku yang kasih Tuhan, di sana dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saat kita melihat ayat yang ke-17 ini, Tuhan itu berjanji ketika Tuhan akan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan itu berjanji untuk memberikan seorang penolong, untuk menjadi teman, yaitu Roh Kudus. Dan kalau kita melihat, apa sih alasan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus itu akan meninggalkan murid-muridnya? Waktu murid-muridnya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gentar, ketika Tuhan Yesus itu mati, lalu kemudian Tuhan Yesus itu akan meninggalkan mereka. Mereka dalam kondisi yang khawatir. Tapi kalau kita lihat alasannya, kenapa Tuhan Yesus itu meninggalkan murid-muridnya dan memberikan Roh Kudus. Karena Tuhan itu akan meninggalkan mereka dan Tuhan itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik, menjadi teman, menjadi penolong. Waktu Tuhan Yesus itu ada di dunia, mereka itu ada gurunya. Ketika Tuhan Yesus itu pelayanan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, murid-muridnya itu mengikuti Tuhan Yesus seperti guru mereka, seperti sahabat mereka, seperti teman mereka, seperti keluarga mereka sendiri. Tapi saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus itu akan meninggalkan mereka. Mereka tidak lagi ada temannya. Karena itu Tuhan Yesus itu berjanji ke atas mereka. Mereka akan digantikan seorang penolong, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ketika mereka itu melalui yang namanya kesukaran,
melalui yang namanya tantangan, melalui yang namanya rintangan di dalam kehidupan ini, mereka itu menjadi umat yang lebih dari pemenang. Umat yang selalu menang di dalam segala keadaan, segala kesukaran. Itu sama dengan kehidupan kita hari ini, saudara. Ketika kita tahu kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Roh Penolong itu, kita akan bisa melewati kesukaran, tantangan, persoalan dengan hati yang bersukacita. Dan hidup kita itu penuh dengan yang namanya kemenangan. Walaupun kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan berkata, sekalipun kita itu berdoa, minta Tuhan untuk kita dijauhkan dari yang namanya kesukaran, tantangan, segala sesuatu yang tidak baik. Yang namanya orang berdoa itu pasti minta sesuatu yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu selalu mengalami yang namanya kemenangan. Kita selalu mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Tapi yang namanya hidup berkemenangan itu tidak harus kita menang di dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Sekalipun kita itu sebagai orang percaya, hidup kita itu penuh di dalam kemenangan. Kita tidak harus menang di dalam segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tapi ketika kita itu menghadapi yang namanya kesukaran, tantangan, persoalan, keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita itu tidak depresi, kita tidak takut, kita tidak gentar, tapi sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu yang akan memenuhi setiap kita. Itu artinya orang yang tinggal dan dekat dengan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-17, kita perhatikan kata, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Arti kata menyertai, yaitu apapun yang kita lalui, Tuhan itu menyertai setiap kita. Sekalipun kita melalui badai. Dan akan diam di dalam kamu. Artinya adalah Roh Kudus, Roh Penolong itu memberikan kita kekuatan untuk melalui segala sesuatu. Karena itu hari ini kalau kita mau hidup berkemenangan, sekalipun kita melewati tantangan persoalan, kita tidak harus menang di dalam segala hal. Tapi kalau kita sebagai orang percaya ingin hidup penuh dengan kemenangan, kita itu harus belajar untuk mengenal, memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita perhatikan kata mengenal di dalam ayat yang ke-17 tadi, itu bahasa Latinnya adalah ginosko. Artinya adalah untuk mengenal orang tersebut secara intim, melalui dari relationship, hubungan, atau dengan pengalaman, experience. Artinya adalah kita itu harus mengenal Roh Kudus, Roh Penolong yang sudah dicurahkan ke atas setiap kita orang percaya, itu melalui hubungan yang intim. Artinya kita harus mengenal lebih dalam lagi. Kita harus belajar mengalami. Karena orang yang hanya sekedar kenal dengan orang yang benar-benar mengenal secara intim, itu berbeda. Karena contohnya demikian. Kita punya fans artis Korea yang namanya Jennie misalkan. Lalu kemudian kita punya istri yang namanya sama, Jennie juga. Tapi Jennie yang satu adalah artis Korea yang kita kenal dan semua orang kenal. Kita ngefans dengan artis ini. Lalu yang kemudian istri kita pun juga namanya sama, Jennie. Itu pasti beda. Kita kenal seorang artis dengan kita kenal seorang istri yang setiap hari kita tinggal bersama di dalam satu rumah.
Kita tinggal di dalam kamar yang sama. Kita tinggal di dalam ranjang yang sama. Kita berhubungan dengan intim hari demi hari. Itu berbeda dengan kita hanya ngefans seseorang yang cukup terkenal di dalam kehidupan ini. Ada satu perbedaan. Karena itu hari ini kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang mengenal Roh penolong yang dicurahkan kepada kita ini lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Karena ada satu orang teolog bernama A.W. Tozer. Itu mengatakan dan menyimpulkan demikian. Jadi kami tidak berani menyimpulkan bahwa karena kami belajar tentang Roh, maka kami benar-benar mengenal Dia. Mengenalnya hanya datang melalui pertemuan pribadi dengan Roh Suci itu sendiri. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita sebagai orang percaya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Kita lahir baru, kita percaya sama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Tapi kalau kita mengenal Roh Kudus, itu hanya mendengar apa kata orang. Orang mengalami mujizat, orang mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami terobosan dalam kehidupannya. Lalu kita hanya mendengar mereka mengalami tersebut. Sedangkan kita selama hidup tinggal di dalam kepercayaan, percaya dengan Yesus Tuhan kita, lalu kita tidak mengalami apapun, itu adalah sebuah tanda tanya yang besar. Karena itu hari ini kita itu harus belajar. Kita harus belajar melihat, percaya. Dan kita harus belajar untuk mengetahui Roh penolong, Roh Kudus yang dicurahkan ke atas setiap kita secara pribadi. Dengan cara apa? Kita memiliki hubungan yang dekat. Dan kita itu mengalami melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya ketika kita itu mempunyai hubungan dekat dengan Roh penolong ini, kita itu memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan. Mari hari ini kita lihat bagaimana caranya supaya kita mengenal Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Yang pertama, caranya adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat apa sih artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa berbahasa roh. Itu tanda yang awal. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat murid-murid Yesus itu menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian ada seorang Yahudi di Yerusalem itu mendatangi mereka dan berkata bahwa mereka ini sedang mabuk, mereka itu sedang dipengaruhi oleh anggur yang manis. Tapi kalau kita lihat Petrus dan ke-11 rasul yang lainnya, dia itu berdiri sedang berkata bahwa mereka itu tidak mabuk dengan anggur yang manis karena hari baru pukul 9. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan?
Kalau kita lihat orang yang mabuk itu bukan karena banyaknya jumlah alkohol di dalam tubuh kita. Tapi orang mabuk itu tentang apa yang mengontrol diri kita. Kalau orang mabuk hanya karena minum segelas anggur atau minum bir atau minum whisky dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia sedang di dalam kontrol dirinya. Dia diajak bicara masih bisa, lalu kemudian dia di dalam kontrol diri yang benar. Itu artinya mereka tidak mabuk, karena mereka tidak dikontrol dengan yang namanya alkohol. Itu sama dengan kita, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan saat kita itu ke gereja setiap minggu, kita baca Alkitab setiap hari, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap hari kita dipenuhi oleh dengan hadirat Tuhan. Lalu kemudian kita itu terus terima yang namanya pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan demikian. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan seberapa banyak dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak dia terima pengurapan Roh Kudus, ikut KKR, pengurapan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tapi tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seberapa banyak Roh Kudus itu mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau melihat terobosan, kita mau melihat kehidupan yang penuh dengan kemenangan, melalui tantangan, melalui kesukaran, melalui persoalan di dalam kehidupan kita, kita mau menjadi umat yang lebih dari pemenang, kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita itu menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita itu harus punya yang namanya kesadaran. Kita punya kesadaran yang penuh tentang Roh Kudus itu yang tinggal di dalam kita, di hati kita, dan di sekeliling kita. Karena apa? Karena orang yang punya namanya kesadaran, yang penuh tentang Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, di sanalah kita itu akan terpengaruhi. Kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sang penolong itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Untuk kita itu melangkah, untuk kita itu dapat memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan sesuai kehendak Tuhan, dengan baik, tidak salah jalan. Itu semuanya kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan disitulah kita itu harus memiliki yang namanya kesadaran penuh tentang Roh Kudus yang ada di dalam hati kita dan yang ada di sekeliling kita. Karena saat kita itu mulai memiliki kesadaran atau kita itu mulai menyadari Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita itu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Lalu caranya bagaimana? Supaya kita itu dapat dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita itu harus minta Tuhan itu memenuhi hidup kita dengan rohnya, dengan hadiratnya, dengan kuasanya. Supaya kita itu dapat merasakan hadiratnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah menerima upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita ingin mengalami Tuhan,
Kita itu harus percaya, saudara. Kita itu harus memiliki iman. Tapi selain kita itu memiliki iman di dalam kehidupan ini, Ibrani 11 ayat yang ke-6 jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya apa? Kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, selain kita itu memiliki kesadaran bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita itu harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Roh-Nya itu di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Amsal 8 ayat yang ke-17. Amsal 8 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan ini, kita itu harus benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dengan tekun, dengan hati yang benar-benar mencari Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang memiliki kesadaran yang pertama. Lalu kemudian setelah kita itu menyadari Roh Kudus itu ada di dalam kita, Roh Kudus itu ada di sekeliling kita, kita memiliki kesadaran yang penuh tentang itu. Yang kedua adalah Roh Kudus itu mulai mempengaruhi kehidupan kita. Dan setelah Roh Kudus itu mempengaruhi kehidupan kita, kita itu akan melihat perubahan-perubahan besar di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena saat kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu mulai tahu Roh Kudus itu mengubahkan pikiran kita. Roh Kudus itu mengubahkan hati kita. Sehingga saat kita itu membuat keputusan, saat kita itu harus membuat dan kita harus memilih jalan-jalan dalam kehidupan ini, kita itu memilih dengan cara yang benar dan penuh kesadaran. Karena apa? Karena Tuhan atau Roh penolong tadi, Roh Kudus tadi, itu yang memimpin jalan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini, bagaimana caranya kita menjadi pribadi seseorang yang dekat dengan Roh penolong itu, Roh Kudus itu, kita harus belajar dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mengenal Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita itu harus mengalami Tuhan sendiri. Kenapa kita harus mengalami Tuhan sendiri? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-23. Di sana dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini adalah ayat yang cukup membingungkan waktu saya baca. Karena apa? Yohanes ini, kitab Yohanes, itu yang nulis adalah Yohanes. Tapi saat kita lihat, Yohanes itu menuliskan di sana, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Yohanes itu menyatakan dirinya adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Murid yang paling spesial, murid yang paling favorit. Kata Yohanes, aku adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan Roma 2 ayat yang ke-11, firman Allah yang hidup, itu di sana dikatakan, sebab Allah tidak pilih kasih, atau Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Artinya adalah bahwa Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang sama. Tuhan itu tidak membeda-bedakan saudara dan saya. Tuhan tidak membeda-bedakan Yohanes dan murid-murid yang lain.
Tapi kasih Tuhan itu sama kepada semua orang, kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan itu sama. Tapi kalau kita lihat, kenapa Yohanes itu berani berkata bahwa aku ini loh orang yang paling dikasihi Tuhan. Aku ini loh orang yang paling disayang sama Tuhan. Karena apa saudaraku yang kasih Tuhan? Karena Yohanes itu mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupannya. Ada satu buah cerita yang mengartikan bahwa kasih seseorang itu beda, saudara. Orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan secara pribadi dengan orang-orang yang hanya melihat saja, itu beda. Suatu ketika ada seorang pelatih itu mengumpulkan orang tua dan anak mereka. Lalu kemudian pelatih ini itu membawa orang tua beserta dengan anaknya di sebuah workshop atau tempat pelatihan. Lalu kemudian seorang pelatih ini, dia itu membagi tempat mereka, jadi antara orang tua dan anak mereka itu di dua tempat yang berbeda. Ayo Bapak Ibu, kita ke tempat ruangan yang di sebelah sini. Lalu kemudian seorang pelatih ini menaruh anak-anak mereka di ruangan yang berbeda. Lalu kemudian seorang pelatih ini itu datang di satu ruangan yang berisi orang tua semuanya. Lalu kemudian seorang pelatih ini bertanya kepada orang tua yang ada di ruangan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak di tempat ini yang mencintai anak-anak Bapak Ibu? 100% angkat tangan, saudara. Karena mereka semua yang ada di tempat itu mencintai anak-anak mereka. Lalu kemudian seorang pelatih ini pindah ke ruangan sebelahnya yang berisi anak-anak dari orang-orang tua ini. Lalu kemudian seorang pelatih ini bertanya kepada anak-anak yang ada di tempat itu. Anak-anak, berapa banyak dari kalian yang tahu bahwa orang tua kalian itu sungguh-sungguh mengasihi kalian? Yang angkat tangan hanya 10%. Yang 90% itu tidak angkat tangan. Artinya adalah 90% dari anak-anak tersebut itu tidak merasakan, tidak mengetahui, tidak melihat bahwa orang tua mereka itu sungguh-sungguh mengasihi mereka. Padahal 100% dari orang tua tersebut itu mengasihi anak-anak mereka. Ini sama halnya dengan kehidupan kita. Saat kita itu menjadi orang percaya, kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita memiliki Tuhan dan kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tapi kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, disitulah kita tidak bisa tahu apakah Tuhan itu benar-benar sayang dengan kehidupan kita. Kenapa Yohanes itu bisa berkata bahwa aku ini loh orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Aku ini loh seseorang yang paling favorit, yang Tuhan Yesus itu benar-benar sayang daripada ke-11 temannya. Karena apa? Karena Yohanes itu benar-benar merasakan kasih Tuhan, merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya. Sehingga Yohanes itu berani berkata, aku ini loh murid yang paling spesial, murid yang paling favorit, murid yang benar-benar terbukti dalam hidupnya bahwa aku ini orang yang paling spesial. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Karena Yohanes adalah salah satu orang murid yang ada waktu Tuhan Yesus itu berada di kayu salib. Yohanes itu seseorang murid yang benar-benar menyaksikan
bahkan mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Saat Tuhan Yesus itu diizinkan untuk disiksa oleh tentara Romawi, Tuhan Yesus itu dijebloskan oleh orang Farisi, sehingga Tuhan Yesus itu disiksa. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu boleh diangkat di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus itu dipaku di kayu salib. Yohanes itu melihat dengan mata kepalanya, sehingga Yohanes itu menyadari. Lalu kemudian Yohanes itu sampai nyeletuk. Yohanes itu sampai tercengang. Lalu kemudian Yohanes itu berkata, "Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat Yohanes melontarkan kata-kata ini, saudara, itu Yohanes itu benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Yohanes itu benar-benar menyadari Tuhan Yesus itu disalib, dipaku di atas kayu salib. Yohanes itu melihat itu bukan soal tentara Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus. Bukan orang Farisi yang menyebabkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan orang-orang yang ada di lokasi pada saat penyaliban itu. Tapi ketika Yohanes itu melontarkan kata-kata ini, Yohanes itu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu disalib, mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Termasuk Yohanes, termasuk saudara dan saya. Karena itu Yohanes pada waktu itu bisa mengatakan bahwa Yohanes adalah murid yang paling dicintai, yang paling dikasihi oleh Tuhan. Karena Yohanes sendiri adalah seorang murid yang benar-benar menyadari, benar-benar mengalami, benar-benar melihat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi Yohanes di dalam kehidupannya. Sama dengan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kehidupan kita ini, sejak kita lahir, sejak pertama kali kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah mengalami Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Kita nggak pernah melihat pertolongan Tuhan. Kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Kita nggak pernah melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah tanda tanya yang besar. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, kalau hari ini Tuhan itu izinkan kepada saudara dan saya, kepada setiap kita, kalau kita mengalami hal yang tidak enak, kita mengalami krisis, kita mengalami konfrontasi, kita mengalami hal yang seharusnya kita gak mau alami dalam kehidupan ini. Lalu kemudian Tuhan itu izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu saatnya di mana kita itu belajar tundukkan diri. Kita belajar menikmati proses. Di mana Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup kita itu baik-baik saja, kita melakukan banyak hal yang kita sukai, kita melakukan banyak hal yang baik, yang benar-benar kita nikmati dalam kehidupan ini. Di situ kita nggak akan pernah ngelihat Tuhan itu bekerja, Tuhan itu mengubahkan hidup kita, Tuhan itu mengubahkan tantangan kita menjadi sukacita, bahkan damai sejahtera. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan yang namanya krisis atau hal yang nggak enak, krisis itu bisa dua, saudara, bisa W, bisa J. Karena dalam bahasa Mandarin, krisis itu adalah dua konsonan. Konsonan W dan konsonan J. W itu artinya peluang dan J itu artinya bahaya. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sedang izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, di sanalah Tuhan itu izinkan setiap kita, orang percaya, untuk kita itu mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Mengalami Tuhan sendiri di dalam hidup ini. Sehingga kita bisa berkata,
Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Saya adalah orang yang sungguh-sungguh dan amat-amat dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita diajarkan untuk kita itu menjadi pribadi yang dekat dengan Roh Penolong. Karena apa? Orang yang dekat dengan Roh Penolong, hidupnya itu penuh dengan kemenangan. Bagaimana caranya supaya kita itu mengenal Roh Penolong, Roh Kudus di dalam kehidupan ini? Yang pertama, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan ini, kita menjadi pribadi yang layak, pribadi yang selalu dihadapkan di dalam kemenangan, mujizat, bahkan pertolongan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ajak setiap kita untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Hari ini kami diingatkan kembali untuk kami menjadi pribadi yang dekat dengan Roh Kudus, pribadi yang dekat dengan seorang penolong. Kami percaya hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan atas setiap kami umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, kemanapun kami ada, Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam hati kami. Karena itu hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang dekat dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus yang selalu memampukan kami, menguatkan kami, sekalipun kami diizinkan melalui tantangan, melalui persoalan, bahkan melalui badai hidup, yang sekalipun kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Tapi kami percaya hari ini ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap kami, sehingga sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami juga mau belajar menjadi pribadi yang mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan ini. Sehingga kami menjadi pribadi yang dapat bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, bahkan tertanam kuat dan berbuah lebat di setiap relung hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin.